Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid ini sama-sama telah kita laksanakan tadi daripada salat maghrib, salat isya berjamaah, ratib al-haddad, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan pengajian agama yang rutin diadakan di masjid ini setiap pekannya, yaitu setiap malam Sabtu dalam kajian fikih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih sebelumnya, yaitu pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang tayammum. Syariat Islam memberikan kemudahan, keringanan kepada kita semua dengan adanya syariat tayammum, di mana tidak semua orang bisa menggunakan air. Ketika seseorang ingin wudu, kemudian misalkan dia nggak mampu menggunakan air, baik itu dia dalam keadaan sakit ataupun emang keadaannya nggak ada air, maka disyariatkan tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Wa yarul muhtarami sittatun tarikus shalah waz zanil muhsan wal murtad wal kafirul harbi wal kalbul aqur wal khinzir. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma, yaitu nggak ada air, nggak ada air. Baik itu dia musafir ataupun dia nggak musafir. Dan bagi yang musafir ini ada 4 keadaan. Misalkan seseorang dia musafir, kemudian masuk waktunya sholat, dia mau sholat nggak ada air, misalkan di gurun pasir misalkan, atau misalkan di atas gunung, nggak ada air. Kalau seandainya dia yakin di tempat itu tuh nggak ada air, misalkan di gurun pasir
dia nggak ngelihat ada apa namanya, nggak ngelihat ada burung, dia nggak ngelihat ada burung. Kan biasanya kalau ada burung ada air, di situ nggak ada burung, kayaknya nggak ada air nih. Dia yakin ini nggak ada air nih, gersang banget. Dia yakin nggak ada air, maka dia boleh tayamum. Ketika sudah masuk waktu sholat, ya, misalkan waktu isya udah masuk, atau misalkan kalau siang di waktu zuhur sudah masuk waktu zuhur, dia yakin gak ada air, maka nggak usah dicari, percuma ya. Dicari percuma, dia yakin gak ada air, mau nyari kemana? Maka apa? Maka dia langsung diperbolehkan tayamum. Ya, nanti tata cara tayamumnya dibahas di bab setelahnya. Kemudian yang kedua, dia ini hanya mengira. Kalau tadi kan yakin nggak ada air. Yang kedua ini mengira itu diantara ada air atau nggak ada air. Masih ada air atau nggak ada air. Masih ada masih ada sangkaan di tempat itu tuh ada air. Misalkan dia ngelihat burung, misalkan posisi dia ada di atas gunung, tapi di situ ada burung. Biasanya kalau ada burung ada air. Misalkan dia mengira di situ ada air, maka tidak boleh langsung tayamum, nggak boleh dia langsung tayamum. Jadi nggak bisa orang di perjalanan dia air ada, apalagi air ada, menyangka air ada aja, itu nggak boleh langsung tayamum, nggak boleh langsung tayamum, harus dicari dulu. Harus cari dulu. Misalkan zaman sekarang nih, naik mobil atau naik bis, dia menyangka, oh ini tempat ini kayaknya ada air ini. Dia menyangka saja, nggak sampai yakin. Maka dia harus mencari. Misalkan dia pakai mobil atau pakai bis, dia cari di bisnya. Dia cari di bisnya, ada air gak? Dia cari di mobilnya, ada air gak? Kalau dia dalam keadaan berkemah, cari di kemahnya, ada air gak? Cari teman-temannya, rombongan di musafirnya tadi, cari, tanya, siapa yang ada air, walaupun harus dibayar, saya bayar. Walaupun harus dibayar, saya bayar. Dan keadaan itu dia punya uang dan harganya itu tidak tinggi. Misalkan ini harganya 5.000, dia nggak jual 10.000, ada air tapi jual nih 10.000, itu di apa namanya, di atas harga rata-rata ya. Jadi nggak bisa dia bilang siapa yang ada air. Nah, kadang-kadang kalau ngomong kayak gitu, siapa yang ada air? Siapa di antara kalian yang ada air? Dia nggak mau jujur. Kayak bilang siapa yang ada air, ana bayar. Walaupun ana bayar. Kemudian dia misalkan ada yang bilang saya ada air. Bayar berapa nih? Ini cukup kan buat duduk, cukup. Ini berapa? Misalkan 5.000. Ada uang 5.000. Ini berapa? 15.000. Kurangnya dari 5.000, harga biasa aja nggak bisa. Maka berikutnya, cari di tempat lain. Tanya rombongannya, semuanya nggak ada air, atau ada air tapi harganya tinggi. Maka dia mencari di kalau seandainya tempatnya itu
datar, lurus, dia nyari arah depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kalau seandainya jalannya itu nggak lurus, di jalan cari di sekitaran situ. Kalau seandainya nggak nemu air juga, maka baru boleh tayamum. Jadi yang kedua ini, jadi nggak boleh langsung tayamum, nggak boleh langsung tayamum. Misalkan kejadian kemarin di tol, kejadian kemarin di tol, mau sholat subuh, kemudian nggak ada air, kemudian dia langsung tayamum. Nggak boleh, kata anak nggak boleh tayamum. Itu di bis banyak air aqua, di bis banyak air, nggak pakai nyari dulu, cari dulu. Apalagi kalau seandainya dia urutan ketiga, apa itu? Yakin ada air. Misalkan dia dalam perjalanan, kalau yang pertama kan dia yakin nggak ada air, maka boleh langsung tayamum. Yang kedua, dia menyangka ada air, nggak sampai yakin, menyangka. Nah yang ketiga ini yakin ada air. Yang ketiga ini yakin ada air. Misalkan dia dalam keadaan musafir, dia yakin di sekitaran sini ini ada air. Maka bagaimana hukumnya? Dilihat, kalau seandainya di sekitaran itu dia yakin ada air, tapi jaraknya itu nggak jauh. Misalkan jaraknya itu sekitar kurang dari 3 kilo, atau 2,5 kilo, atau 3 kilo kurang dikit, maka cari sampai ke situ. Kalau seandainya jaraknya itu jauh, di atas 3 kilo, misalkan nih, di mana ada air? Ada di sono, di Cikarang mana, misalkan Cikarang Selatan, di di Ciantra, di Lipo misalkan, jauh maka boleh dia tayamum. Tapi kalau seandainya dekat, datangi. Nah, ini kalau seandainya dia dalam keadaan yakin ada air. Apalagi kalau seandainya misalkan kalau seandainya air ada, dia yakin ada air, atau dia menyangka ada air, tapi di situ ada penghalang. Di situ ada penghalang. Misalkan ada binatang buas, airnya ada, di mana airnya? Di arah sono. Bisa ke sono? Bisa kalau nggak ada binatang buas, tapi di situ lagi ada binatang buas, misalkan. Ini keadaan lagi di mana? Lagi di hutan, misalkan. Atau keadaan lagi di gunung, di situ ada macan, ada apa, binatang buas. Dia yakin ada air, tapi kalau ke sana dia bakal mati, dimakan binatang buas. Maka dia diperbolehkan tayamum. Atau misalkan di atas perahu, air ada gak? Ada ya, bawa air banyak semua, lautan air semua. Masalahnya kalau seandainya dia nggak ada nggak ada alat buat ngambil air.
Ya kalau dia nyemplung, dia mati, dimakan ikan hiu, atau dia nggak bisa berenang, mati. Itu pun sama, diperbolehkan tayamum. Karena ada penghalang tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah sebab diperbolehkannya tayamum, sakit. Air ada, tapi penyakitnya itu gara-gara dia sakit, dia nggak bisa kena air. Kata dokter, kalau seandainya pokoknya selama seminggu ini, misalkan kata dokternya dokter yang ahli, dokter yang adil, itu dokternya dokter yang jujur, yang terpercaya. Dia bilang katanya, kalau seandainya pokoknya selama ini jangan dulu kena air. Kalau kena air bakal mati. Misalkan kalau kena air bakal mati. Gara-gara penyakit, ada penyakit apa gitu, kalau kena air bahaya katanya. Jangan dulu kena air. Atau kalau kena air dia bakal buta. Atau kalau kena air dia bakal lumpuh. Atau kalau kena air sakitnya tambah parah. Atau kalau seandainya dia kena air, sembuhnya bakal lama. Atau kalau seandainya kena air, kalau seandainya dia kena air, dia takut tambah parah penyakitnya, tambah berubah, misalkan berubah jadi jelek, misalkan jadi wajahnya, misalkan kalau kena air wajahnya misalkan jadi borokan, misalkan kalau kena air ini tangannya ini bisa borokan, misalkan jelek lah gitu, dilihatnya nggak enak. Itu juga diperbolehkan tayamum. Kemudian yang ketiga, sebab diperbolehkan tayamum adalah air ada, tapi dibutuhkan buat kalau seandainya haus. Ini air ada, tapi ntar buat minum gimana? Gitu kan? Air ada, tapi buat minum. Buat minum siapa? Buat minum yaitu makhluk atau hewan yang dimuliakan, yang dimuliakan, baik itu dirinya sendiri ataupun keluarganya ataupun tetangganya, temannya, siapapun, ataupun binatang peliharaannya. Misalkan air ada, tapi kalau dipakai buat wudu, buat minum gak ada, maka utamakan buat minum. Kenapa utamakan buat minum? Karena menjaga diri itu lebih utama. Menjaga diri supaya nggak mati. Kalau nggak minum mati, misalkan nggak ada air lagi. Allahu a'lam bishawab.